Bagaimana jika Pak Prabowo ternyata tidak meramalkan tapi sudah dibisiki oleh Donald Trump akan terjadi perang yang akhirnya mencekik Selat Hormuz akhir-akhir ini. Dan ini adalah tanda-tandanya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bagaimana jika ternyata Pak Prabowo sudah dibisiki oleh bestinya Donald Trump jauh hari, jauh bulan, dan jauh tahun sebelum perang ini akhirnya terjadi. Dan mengapa akhirnya Pak Prabowo bisa bersiap-siap? Mari kita bahas. Oke, Mas Denny, ini kan juga maksudnya perang masih berlanjut. Bahkan tensinya makin panas setelah kemarin Amerika dan Benjamin Netanyahu yang dikatakan ini tewas akhirnya muncul ya. Iya. Kemarin juga sempat Amerika katanya mau mengajukan bukan perdamaian, apa bahasanya? Gencatan senjata ditolak oleh Iran dengan 3 syarat, dan pada akhirnya Donald Trump menanggapi perang ini akan berakhir jika saya mau. Ya kan? Nah, lantas sebenarnya Indonesia pun sebenarnya dalam kondisi yang kalau kita bilang, ya dibilang baik-baik aja juga nggak baik-baik amat. Cuman kalau dibilang parah banget ya juga enggak gitu. Lantas Pak Prabowo juga sudah menyiapkan banyak program. Nah, ini banyak pertanyaan juga, apakah Pak Prabowo ini sebenarnya sudah bersiap karena sudah tahu dari jauh-jauh hari. Kartu Three of Wands ini menunjukkan bahwa langkah pertama ini sudah dibuat jauh hari sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita tahu kalau dulu waktu 2014 Prabowo versus Jokowi, kita tahu Pak Prabowo ini sangat Amerika dan Pak Jokowi ini sangat China. Makanya kan saat itu narasinya Jokowi ini komunis, ya kan? Dan kita tahu saat kita memiliki presiden itu militer, maka jangkar atau kompasnya ini pasti menuju ke Washington, menuju ke US. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya, ya apa yang dikatakan Abu Janda ini nggak bisa dikatakan salah. Saat kemerdekaan Indonesia ini juga dibantu oleh ya Amerika yang oleh Prabowo ini disebut sebagai sahabat lama gitu, yang berjasa juga memerdekakan Indonesia, tapi ya jasanya akhirnya kan dibayar dengan Papua ya, dengan hasil pertambangan yang datang dari sana. Dan kita tahu bahwa kedekatan ini nggak mungkin hanya kedekatan yang kita ukur sama seperti negara-negara yang lainnya. Maka saat kita mengetahui bahwa visa ban atau Pak Prabowo kan dulu ini di-ban nggak boleh masuk ke Amerika karena dianggap melanggar hak asasi manusia dengan apa yang terjadi di tahun 98, apa yang dituduhkan kepadanya ini. Di tahun 2020 ini yang mengangkat itu adalah Donald Trump yang mencabut. Sehingga Pak Prabowo akhirnya bisa datang ke sana. Bahkan Pak Prabowo juga orang yang akhirnya menelpon secara pribadi menggunakan nomor telepon pribadi yang diberikan oleh Donald Trump dan mengatakan you can call me anytime you want. Itu kan udah artinya kan nggak usah lewat nomor telepon Gedung Putih atau nomor telepon siapapun, mengucapkan selamat dan akhirnya juga ya mereka berbincang saat itu. Lalu kemudian Pak Prabowo juga sempat disebut sebagai seseorang yang sangat ngomongnya apa sih Donald Trump saat itu yang I don't want to fight him, yang he's a strong man atau apa ya? Strong man. Ya saya lupa lah, kalian carilah itu. Oh, sosok yang kuat lah gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa Pak Prabowo ini itu seseorang yang memang kalau sekarang kita katakan ini cuman bukan ini hewan yang apa ya, gaul di antara singa, kita ini cuman domba. Nggak seperti itu. Jadi kalau saya katakan kedekatannya ini bahkan jangan-jangan memang ini semua sudah dibocorin dulu kalau serangan kepada Iran, upaya untuk melakukan itu. Tapi itu tadi dikatakan cuma di depan saja, tapi ya silakan lakukan apa yang harus dilakukan. Termasuk salah satunya dengan tiba-tiba Pak Prabowo ini berani untuk mengambil langkah yang saya kira ini kalau dilakukan di paruh kedua kepemimpinannya, pasti beliau nggak akan dipilih lagi, join ke Board of Peace. Karena melihat rasa sentimental orang-orang Indonesia yang sesama Muslim dengan orang-orang Palestina, dan kok malah lebih dianggap berpihak kepada Israel karena satu geng di dalam itu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa jangan-jangan memang Pak Prabowo ini sudah dibocorin kalau perang ini pasti akan terjadi. Tapi menurut Mas Denny Darko juga gimana? Maksudnya kalau misalkan Pak Prabowo pun sudah dibocorin, beberapa waktu lalu Pak Prabowo juga baru menghimbau sih, belum se-urgent itu, cuma menghimbau untuk penghematan BBM kalau nggak salah menjelang Lebaran begitu. Lantas apakah ini juga menandakan bahwasannya persiapan Pak Prabowo juga belum full amat atau gimana? Enggak lah, kalau penghematan BBM dari dulu juga pasti ada sebuah laporan tentang BBM ini akan seperti apa, dan penghematan ini juga pasti dilakukan. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah saat kapal-kapal dari Pertamina International Shipping atau PIS itu akhirnya
berikan grant untuk lewat juga di Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo meskipun terlihat bestie dengan Amerika, tapi Iran pun itu nggak terus memusuhi kita. Jadi ini adalah satu hal yang seharusnya diberikan sebuah appraise, sebuah pujian. Tapi ya saya nggak ngerti dengan banyak sekali, terutama kalian milenial dan Gen Z, rezim ini, pemerintah sekarang selalu kaget dengan apa yang dilakukan oleh, ya gini loh, kalau saya katakan apapun yang terjadi kayak oknum polisi, oknum jaksa, oknum apapun itu bajingan gitu loh, itu ada di setiap rezim saya pikir. Nah kenapa kok sekarang lebih banyak? Karena sosial medianya ini lebih gampang untuk bisa meng-up atau memviralkan sebuah kejadian. Tapi ayolah kita menghitung itu dengan fair juga, dengan cara komunikasi pemerintah ke luar negeri juga. Mengapa akhirnya kita diberikan akses itu tadi? Oh itu karena Yusuf Kala ketemu sama dubes Iran. Lah masa Pak Yusuf Kala juga nggak izin juga ke Pak Prabowo ketemu sama dubes Iran kan juga gitu maksudnya. Seakan-akan mereka ini tuh bersaing-saing untuk berusaha dan nggak saling tahu gitu. Ini, otak kalian itu berpikir mungkin kalau politik di kabupaten kalian seperti itu. Gitu. Skala berpolitik semua orang bermusuhan kali mereka. Iya gitu loh. Maksudnya ayolah, come on lah. Yuk kita juga lakukan kritik, MBG terutama. MBG ini sesuatu yang baru dilakukan selama setahun. Sehingga wajar sekali jika terjadi banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Apakah mewajarkan dengan menormalisasi keracunan-keracunan? Ya enggak. Tapi makanya ayo kita laporkan agar itu ditutup. Tapi jangan MBG-nya dihentikan. Kalian semua yang masih beli paket data, bisa renting di sosial media, lalu menyematkan frasa-frasa bahasa Inggris dalam itu, artinya kalian itu yang beruntung hidup masih di tempat-tempat yang masih bisa menikmati makanan yang enak. Tapi kalau ternyata saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita, anak-anak kita yang terus kemudian mereka ini tinggal di daerah tertinggal, daerah-daerah yang dimana mereka ini masih butuh makanan bergizi untuk bisa mereka santap dalam beberapa bulan sekali, MBG ini adalah sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan hal itu tadi. Jauh dari sempurna, tapi ini adalah hal yang patut kita apresiasi. Dan kalau ternyata perang itu memang akhirnya nanti tidak tahu juntrungannya akan kelar ini kapan, maka kita akan tahu bahwa rantai pasok yang selama ini dibangun oleh para oligarki, oleh para orang-orang yang memonopoli jalur distribusi ini tadi, kita tahu itu semua sudah coba untuk dipotong oleh pemerintahan sekarang ini yang kalian sebut sebagai rezim. Tapi dari mana juga Mas Denny ini yakin bahwasanya Pak Prabowo ini sudah mendapat banyak bocoran, kecuali di luar dari kedekatan Pak Prabowo dengan Mas Trump. Itu tadi yang paling utama adalah nekat masuk BOP. Bayar 1,7 triliun dengan kita tahu negara kita ini sangat memiliki kedekatan dengan Palestina. Jadi kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang unpopular. Hal yang sangat-sangat bisa menurunkan survei atau menurunkan kesukaan seseorang kepada Pak Prabowo jika ini akan menuju ke tahun 2029 nanti. Dan ini satu hal yang pasti beresiko, tapi jika ternyata beliau tahu ini adalah jalan untuk menyelamatkan Indonesia, maka sejatinya ini sebenarnya adalah sebuah jalan satu-satu yang sangat sempit, yang kok bisa tahu gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Oke, tapi menurut Pak JK juga sempat ada statementnya sih, kayak Indonesia bakal keluar, ini statementnya dia, Indonesia bakal keluar BOP kalau ternyata BOP melenceng. Menurut Mas Denny, apakah itu mungkin? Ya itu kan sama seperti kalau orang menikah, kalau ternyata nanti ada yang nggak cocok ya kita akan pertimbangkan untuk kalau ternyata pernikahan dilanjutkan terus ternyata banyak mudaratnya pasti akan berpisah juga. Itu sesuatu yang saya kira sangat formalitas ya, yang ya kita tahu bahwa itu sejatinya sesuatu yang ada di benak Pak Prabowo pun sejak beliau akan bergabung. Tapi itu mungkin nggak pernah diucapkan secara langsung oleh para pemuka negara kita ini tadi. Nah kalau Pak Prabowo yang mengatakan mungkin akan langsung ditagih secara langsung nanti. Tapi saat ini dilakukan oleh seorang mantan wakil presiden, maka kita akan tahu bahwa ini satu hal yang sudah dibicarakan. Tapi ya udah, Pak JK aja lah yang ngomong, jangan saya. Karena kalau Pak Prabowo yang ngomong, ini tentu akan dikutip dengan cara yang berbeda. Kalau memang pada akhirnya Pak Prabowo mungkin sudah mendapatkan bocoran tentang perang ini, apakah menurut Mas Denny sendiri sampai nanti setelah Lebaran, maksudnya kondisi Indonesia terutama ekonomi akan tetap stabil? Kalau dibilang stabil tergantung ya dari bagaimana kita menghadapi perang ini tadi dan bagaimana kita akan patuh kepada pemimpin kita. Kalau seandainya kondisi dalam negeri tidak akan ada guncangan apapun, sejatinya semua ini masih akan tetap bisa dilalui. Tapi jika ternyata di dalam negeri ini bisa digoreng-goreng dan kondisi naiknya kurs rupiah, kondisi nanti mungkin ada kemungkinan pasti kenaikan BBM atau
bisa saja hal-hal yang tidak populer ini akan terjadi, maka kita akan menantikan nih orang-orang yang merasa ingin bisa menggantikan Pak Prabowo atau ingin memancing di air keruh, itu memiliki uang atau tidak untuk mengadakan sebuah quotes on quotes ini kerusuhan. Jika hal itu bisa dihindarkan, maka sejatinya kita akan bisa melalui ini semua. Maka Pak Prabowo saya harap di sini bisa lebih tegas, menyampaikan pendapat yang juga populer tidak populer di saat yang lain mungkin karena memang kondisi geopolitik seperti sekarang, tapi juga menyampaikan sesuatu yang populer juga, mungkin lewat orang-orang yang lain juga. Memberikan sebuah harapan juga yang kita tahu bisa saja itu sesuatu yang mungkin ya kemungkinannya sangat kecil, tapi yang pasti menjaga stabilitas nasional dan bagaimana caranya agar demo ini tidak berakhir dengan kerusuhan. Ini adalah hal yang mandatori harus dilakukan, dan ini semua saya pikir hanya bisa dilakukan dengan mengawasi dan memberikan sebuah, ya kalau saya kira ini regulasi yang cukup tepat untuk sosial media, karena di sanalah sebenarnya hoax itu berada. Kita tentu saja masih ingatkan, kita bilang ini gimana ya kalau kita bilang sebagai satu ibu yang selalu memberikan hoax, seorang pengamat militer yang dulu yang pertama itu mengatakan Sirekap itu ternyata bisa dimanipulasi. Terus ternyata enggak, tapi salah mendengarkan sebuah masukan dari Pak Ugroseno saat itu. Ugroseno ya, atau siapa ya saat itu ya, saya lupa. Maaf kalau saya lupa. Terus kemudian kedua, saat beliau ini mengaku oleh Pak Ruslan Rusani ditawari menjadi wakil menteri, ya kan? Tapi terus kemudian akhirnya Pak Ruslan mengatakan tidak dan malah melaporkan beliau. Ini belum usai, beliau terus kemudian memberikan hoax yang terkini itu adalah Hasto Kristianto memiliki dokumen yang dibawa ke Rusia yang isinya adalah bom waktu, yang mana nggak ada gitu loh. Terus kemudian yang terakhir kemarin di channel Denny Sumargo, ya beliau mengatakan ada duta besar Iran atau jenderal militer yang mengatakan Indonesia sebaiknya nggak ikut-ikut atau apapun, atau Israel ya, saya lupa ya. Nah intinya adalah ini satu hal yang selalu menakut-nakuti. Sama seperti saat ada seorang influencer yang mengatakan saya ditawari sekian ratus juta untuk mengatakan ini baik-baik saja. Tapi dia tidak mau spill orang ini siapa. Lalu terus kemudian ada juga orang yang influencer juga yang mengatakan bahwa dia diancam. Tapi dia nggak ngomong yang ngancam ini siapa gitu. Jadi kalau saya pikir hal-hal seperti itu hanya menimbulkan ketakutan belaka. Dan siapapun yang mengklaim apapun, sebaiknya memang memberikan bukti yang tepat. Terutama jika ternyata klaim atau konten mereka ini memberikan ketakutan kepada masyarakat. Ini yang terakhir ada seorang ekonom juga yang mengatakan, yang kacamatanya tebal banget itu, rupiah Indonesia akan mencapai 22.000 juga. Dan diamini oleh si ibu itu juga seperti itu. Jadi yuk kita bicarakan ini dengan tepat. Dan mungkin saya akan bahas lagi bagaimana Ibnu Sina dulu sekali itu pernah membunuh seekor kambing tanpa menyentuhnya. Seorang ilmuwan muslim berhasil membunuh seekor kambing tanpa menyentuh kambing itu sama sekali. Jika kalian ingin saya menceritakan itu dan apa kaitannya dengan kondisi Indonesia sekarang, saya akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih atas kesabaran kalian menonton hingga konten ini selesai. Silahkan subscribe jika kalian menyukai konten yang pragmatis, objektif, tapi tetap berimbang. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.